Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas aset kripto bebas PPN. Pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai PPN atas penyerahan aset kripto. Pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai atas penyerahan aset kripto. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Agustus 2025. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membebaskan aset kripto dari pungutan pajak pertambahan nilai karena penyerahannya dipersamakan dengan surat berharga. Namun, untuk jasa transaksi hingga penambangannya tetap dikenakan PPN. Demikian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Aturan ini menggantikan aturan sebelumnya yang menjadikan aset kripto sebagai objek langsung PPN. Adapun untuk jasa-jasa perdagangan dan penambangan aset kripto yang dikenakan pemungutan PPN dalam PMK 50 tahun 2025 disebutkan berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem Adapun untuk jasa-jasa perdagangan dan penambangan aset kripto yang dikenakan pemungutan PPN dalam PMK 50 tahun 2025 disebutkan berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan atau berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto. Yang pertama, PPN transaksi kripto di PMSE. Jasa penyedia Yang pertama PPN transaksi kripto di PMSE. Jasa penyedia sarana elektronik yang dikenakan PPN untuk memfasilitasi transaksi aset kripto, diantaranya berupa jual beli aset kripto menggunakan mata uang. Jasa penyedia sarana elektronik. Yang pertama, PPN transaksi kripto di PMSE. Jasa penyedia sarana elektronik yang dikenakan PPN untuk memfasilitasi transaksi aset kripto diantaranya berupa jual beli aset kripto menggunakan mata uang flat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, atau swap serta dompet elektronik meliputi deposit. Yang pertama, PPN transaksi kripto di PMSE. Jasa penyedia sarana elektronik yang dikenakan PPN untuk memfasilitasi transaksi aset kripto diantaranya berupa jual beli aset kripto menggunakan mata uang flat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, atau swap serta dompet elektronik meliputi. Yang pertama, PPN transaksi kripto di PMSE. Jasa penyedia sarana elektronik yang dikenakan PPN untuk memfasilitasi transaksi aset kripto diantaranya berupa jual beli aset kripto menggunakan mata uang flat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, atau swap serta dompet elektronik meliputi deposit, penarikan dana, pemindahan aset kripto ke akun lain, dan penyediaan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto. Bentuk PPN-nya ialah PPN terutang yang wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PMSE yang telah dikukuhkan oleh Ditjen Pajak sebagai pengusaha kena pajak. Sementara itu, untuk perhitungan PPN terutang diatur dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain 11/12 dari komisi atau imbalan dengan nama dalam bentuk apapun. Dalam hal komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh penyelenggara PMSE, dalam hal komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh penyelenggara PMSE berupa mata uang flat selain mata uang rupiah,
Mata uang flat tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang berlaku pada saat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak seharusnya dibuat. Atau bisa juga dengan nilai aset kripto tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh bursa. Nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penyelenggara PMSE maupun nilai penjualan aset kripto yang dilakukan sebelum batas waktu penyetoran PPN yang diterapkan secara konsisten. Yang kedua, PPN jasa verifikasi transaksi oleh penambang aset kripto. Untuk PPN yang terutang atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penambang aset kripto yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Perhitungan PPN-nya berbeda lagi karena perhitungan PPN transaksi penambang aset kripto ini memanfaatkan besaran tertentu yang telah ditetapkan di Ditjen Pajak sebesar 20% dikali 11/12 dari tarif PPN yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak berupa pergantian. Penggantian itu merupakan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima oleh penambang aset kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto atau block reward. Bila uang yang diterima penambang aset kripto berupa mata uang fiat selain mata uang rupiah, mata uang fiat dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang berlaku pada saat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak seharusnya dibuat. Atau aset kripto tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh bursa, nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penambang aset kripto, atau nilai penjualan aset kripto yang dilakukan sebelum batas waktu penyetoran PPN yang diterapkan secara konsisten. Itu tadi informasi seputar membahas aset kripto bebas PPN. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.